Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya banggakan, selamat bertemu kembali pada pelajaran matematika yang pada kesempatan kali ini masih kita belajar dalam posisi belajar dari rumah. Maka dari itu silahkan kalian nanti memperhatikan dari rekaman yang kami sampaikan ini untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada kelas 11 semester 1 ini yang kemarin untuk KI dan KD-nya sudah saya berikan lewat grup kelas, sehingga itu adalah sebagai pedoman untuk belajar matematika selama semester 1 dan semester 2. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu materi bab 1 matrik. Oke, untuk matrik kita pelajari yaitu pertama pengertian matrik dulu ya. Apa itu pengertian matrik? Matrik adalah susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, berbentuk persegi dan dibatasi oleh tanda kurung. Sedangkan untuk menyatakan suatu matrik yaitu dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital. Sebagai contoh, misalnya ini matrik A ya. A ditulis dengan huruf besar ya. A ditulis dengan huruf besar dan dibatasi oleh tanda kurung ya, boleh kurung lengkung, boleh kurung siku, tapi tidak boleh pakai kurung kurawal. Nah, bilangan-bilangan yang ada pada matrik ini disebut elemen atau unsur ya. Sedangkan kalau kita membacanya ke kanan, nah ini disebut baris ya. Sehingga di sini matrik A itu mempunyai 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sedangkan kalau kita membacanya itu ke bawah, itu disebut kolom ya, kolom atau lajur. Itu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sedangkan kalau kita membaca posisi ya, posisi dari elemen atau unsur ini, bilangan 4 ini adalah pada baris pertama dan kolom pertama. Kalau 6 itu unsur atau elemen pada baris pertama kolom ketiga. Nah, kalau dibalik, berapakah elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua? Nah, berarti berapa? Nah, baris ketiga ini kolom kedua. Nah, berarti adalah min 2. Nah, seperti itulah pengertian dari matrik ya. Selanjutnya kita pelajari ordo matrik ya. Apa itu ordo matrik? Ordo matrik adalah banyaknya baris dan banyaknya kolom ya. Itu disebut ordo matrik. Jadi suatu matrik tadi ada baris dan ada kolom. Contoh misalnya matrik A ya. Matrik A di sini terdiri dari 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sehingga 3 baris. Sedangkan kolomnya ada berapa? Itu ada 2 nih, kolom pertama, kolom kedua. Nah, maka matrik A itu disebut matrik berordo 3 kali 2 ya, ditulis seperti ini, A 3 kali 2. 3 menyatakan banyaknya baris, 2 menyatakan banyaknya kolom. Oke, contoh yang kedua yaitu matrik B. Ada berapa coba? Di sini kita hitung barisnya ada 2. 1, 2. Sudah. Ini terdiri dari 2 baris. Sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, maka matrik B disebut matrik berordo 2 kali 3. Oke, untuk yang C ya. Contoh matrik C. Matrik C di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Sedangkan kolomnya hanya 1. Nah, ini kolom. Sehingga ordonya matrik C itu berapa? Yaitu C berordo 4 kali 1. Demikian untuk pengertian ordo matrik. Kita lanjutkan lagi yaitu transpos matrik. Apa itu transpos matrik? Transpos matrik adalah perubahan baris menjadi kolom. Jadi
Yang awalnya itu baris, kalau ditranspos akan menjadi kolom. Nah, sedangkan untuk menentukan nama matrik kalau sudah ditranspos itu diubah atau diberi tanda atau simbol A pangkat T ya, tapi jangan dibaca A pangkat T, tapi A transpos atau matrik A transpos itu A, terus di atasnya ada T kecil, A transpos. Mungkin juga ada di buku lain yang A pangkat T-nya itu T besar. Nah, contoh ini ya. Untuk A, matrik A itu baris pertama 208. Nah, kalau ditranspos maka dia posisinya menjadi kolom. Angkanya sama yaitu 208 itu. Terus baris kedua yaitu 346. Nah, kalau ditranspos dia posisinya berubah menjadi kolom yaitu 346 itu. Dan baris ketiga yaitu 1 min 3 2. Nah, setelah ditranspos dia posisinya menjadi kolom yaitu 1 min 3 9 ya itu ya. Jadi intinya suatu matrik kalau ditranspos itu baris menjadi kolom ya. Terus contoh yang kedua itu matrik C yaitu 45. Ini matrik yang terdiri dari dua baris, maka kalau ditranspos akan menjadi dua kolom. Nah, dari dua kolom. Nah, seperti itu pengertian dari transpos. Untuk berikutnya yaitu operasi matrik ya. Operasi matrik seperti kita bisa mengoperasikan suatu bilangan, bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, sedangkan kalau pada matrik itu hanya ada operasi matrik yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian ya, tidak ada pembagian. Jadi hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, sekarang yang pertama atau yang A yaitu penjumlahan dan pengurangan sebuah matrik ya. Dua matrik atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan tuh apabila mempunyai ordo yang sama. Ini syaratnya ini. Jadi ordonya harus sama. Kalau ordonya tidak sama tidak bisa dijumlah maupun dikurangkan. Contoh ini matrik A 1 3 5 4, matrik B 6 7 8 3, matrik C 5 6 dan seterusnya. Nah, misalnya pertanyaan tentukan matrik A ditambah matrik B ya. Karena matrik A itu ordo 2 kali 2, B nya juga ordo 2 kali 2, maka bisa dicari jumlahnya atau bisa dijumlahkan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menambah atau menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi ini 1 ini seletak dengan 6, maka 1 plus 6. 3 seletak dengan 7, ini 3 plus 7. Terus untuk baris kedua 5 seletak dengan 8, misalnya 5 plus 8, 4 seletak dengan 3 menjadi 4 plus 3. Ya tinggal menjumlahkan sehingga ini 1 tambah 6 menjadi 7, 3 tambah 7 menjadi 10, 5 tambah 8 menjadi 13, 4 tambah 3 menjadi 7. Nah, begitulah sehingga mudah sekali untuk menjumlahkan. Nah, sedangkan kalau matrik A ditambah matrik C itu tidak bisa ditentukan hasilnya karena apa? Ordonya tidak sama. Jadi A dengan C tidak sama ordonya. Nah, maka nggak bisa. Terus sekarang kalau pengurangan, misalnya matrik F dikurangi matrik D ya. Ini matrik F-nya ini, matrik D-nya ini. Nah, sama seperti tadi, yaitu dengan cara apa? Mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Misalnya 3 dikurangi 2, tulis seperti ini ya. Terus 2 itu seletak dengan 4 sehingga 2 dikurangi 4 ini. Terus ini 6 seletak dengan 6 sehingga 6 kurangi 6 ya, sama untuk baris kedua seperti itu. Sehingga kalau kita lihat hasilnya menjadi 3 kurangi 2 itu 1, 2 kurangi 4 itu min 2, 6 kurangi 6 itu 0. Sedangkan 1 ini 3 kurangi 1 itu 2, min 4 kurangi 3 min 7, dan yang terakhir 5 kurangi 7 adalah min 2. Nah, seperti ini. Sedangkan contoh yang keempat tuh dikurangi G. Mengapa tidak ada jawabannya? Karena ordonya tidak sama. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan matrik. Berikutnya itu perkalian matrik ya. Bahwa perkalian matrik itu ada dua macam, yaitu satu
perkalian matrik dengan bilangan nyata atau bilangan real. Contohnya, jika diketahui matrik A nih 1 min 3 min 5 4 dan K atau bilangan real adalah 6, maka K dikalikan matrik A adalah 6 dikalikan matrik A. Nah, caranya yaitu tinggal mengalihkan setiap unsur atau elemen pada matrik A dengan bilangan real yaitu 6, sehingga 6 kali 1 6 kali min 3 6 kali min 5 6 kali 4, sehingga hasilnya itu 6 kali 1 6 6 kali min 3 min 18 6 kali min 5 min 30, dan yang terakhir 6 kali 4 adalah 24. Nah, itulah cara mengalihkan matrik dengan bilangan real atau bilangan nyata. Oke, berikutnya sekarang perkalian matrik dengan matrik ya. Jadi matrik bisa dikalikan dengan matrik itu apabila memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yaitu jumlah kolom pada matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Itu intinya. Kalau tidak memenuhi syarat seperti itu, berarti matrik tidak bisa dikalikan ya. Terus caranya bagaimana? Yaitu mengalihkan itu baris dengan kolom ya, baris dengan kolom. Jadi setiap kita ngambil baris pada matrik pertama, kita kalikan kolom dengan matrik kedua ya. Bisa dipahami itu. Kita lihat contoh. Diketahui ini matrik A 1 2 3 4, matrik B 5 6. Nah, ini ordo dari matrik A itu 2 baris 2 kolom. Nah, sehingga kolomnya 2. Maka matrik B syaratnya harus barisnya 2 ya, maka itu bisa dikalikan hasilnya. Nah, cara mengalihkan ini ya, kita tiap ngambil baris pertama diletakkan di baris pertama, ngambil baris kedua letakkan baris kedua. Perhatikan nih, 1 kali 5 ya, ditambah 2 kali 6 ya, dipasangkan tuh. Sedangkan untuk baris yang kedua yaitu 3 kali 5 ditambah 4 kali 6. Nah, tinggal mengalihkan sehingga nih 1 kali 5 itu 5, 2 kali 6 12, 3 kali 5 itu 15, 4 kali 6 24, sehingga tinggal menjumlahkan 5 tambah 12 17, 15 tambah 24 39. Nah, ini hasil matriknya. Contoh yang kedua yaitu matrik dengan matrik. Nah, di sini adalah matrik B itu ordonya 2 kali 2, matrik C juga 2 kali 2, sehingga ini memenuhi syarat untuk dicari hasil kalinya. Itu sama, itu setiap kita ngambil baris pertama taruh di baris pertama, ngambil baris kedua taruh di baris kedua ya, disilakan baris kolom. Jadi ngambil baris kali kolom, terus baris kali kolom, terus ambil baris kedua baris kali kolom lagi, baris kali kolom gitu ya. Sehingga ini 1 kali 5 ini 2 ditambah 2 kali 7 gitu. Terus baris pertama lagi kali kolom kedua 1 kali 6 ini ditambah 2 kali 8 gitu. Sedangkan kalau kita ngambil baris kedua maka taruhlah di baris kedua ini 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Nah, ini sedangkan berikutnya ambil baris kedua kali kolom kedua seperti ini. Nah, setelah itu dicari hasilnya. Ini 1 kali 5 5, 2 kali 7 14, nah, terus 1 kali 6 6, 2 kali 8 16, terus 3 kali 5 15, tambah 4 kali 7 28, dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan seperti jumlah bilangan biasa, sehingga kita dapatkan matrik terakhirnya adalah 19 22 42 50. Nah, itu cara mengalihkan matrik ya. Terus ini untuk tugas saya berikan 5 soal, mohon untuk dikerjakan di buku tugas. Setelah dikerjakan kita butuh foto, nanti silahkan dipoto, diupload dan diupload di alamat
kelompok atau grup matematika kelas 11 TKJ yang disediakan oleh sekolah. Alamatnya sudah ada nanti dari masing-masing kelas itu, dan kalau ada kesulitan bisa konsultasi. Saya tunggu sampai jam 4 ya, jam 4 sore, tunggu sampai jam 4 sore. Bisa nanti konsultasi lewat WA ini ya, 081328778298. Nanti bisa saya bantu lewat WA, boleh nelpon, boleh nulis di WA. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu untuk pertemuan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua macam, yaitu perkalian matrik dengan bilangan